Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 17 Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Ya'la Sadda Dibni Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap sesuatu. Kata atau frasa yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyatakan kewajiban untuk berbuat baik terhadap sesuatu dengan kata kataba. Kataba ini menunjukkan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban yang tidak punya pilihan kecuali untuk dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dengan menggunakan kataba ini untuk menunjukkan perintah yang tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktu salat sudah ditentukan, dan itulah kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antara dalil yang lain, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah menggunakan kutiba untuk mewajibkan berpuasa, bermakna tidak ada pilihan lain. Bahkan itu menjadi salah satu dari rukun Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa kataba ini merupakan kata yang digunakan oleh Allah dalam mewajibkan suatu tindakan. Rasulullah SAW juga menggunakan kata ini dalam hadis yang lain mengenai sholat malam pada bulan Ramadan atau sholat tarawih. Beliau bersabda, Inni khasyitu an tuktaba alaikumus sholatal lail. Aku khawatir sholat malam itu diwajibkan atas kalian. Maka apabila kita hubungkan dengan hadis ini, berbuat baik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wajib, yang mana tidak ada pilihan selain untuk mengerjakan itu. Bukti wajibnya melakukan kebaikan itu dengan perintah Allah yang lainnya. Di antaranya, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kemudian ada lagi, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dari situ kita memahami bahwa Rasul memerintahkan berbuat baik dengan kata-kata Allah pun memerintahkan berbuat baik dalam beberapa firman-Nya. Maka bagaimana bentuk berbuat baik itu? Atau dalam hadis ini disebut ihsan. Yang pertama, berbuat ihsan itu bisa kita lakukan dalam menjaga hak-hak Allah. Bagaimana caranya? Yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun apabila tidak, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan pada diri sendiri. Caranya adalah tidak menzolimi diri sendiri, seperti memaksakan untuk melakukan hal yang baik sampai kita
berdampak buruk dan juga memaksakan di luar kemampuan kita dalam hal akhirat. Yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada orang-orang yang terdekat, seperti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, anak, tetangga, dan lain sebagainya. Rasul SAW bersabda, "Faidha qataltum fa'ahsinul kitlah." Maka, jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Membunuh itu diperbolehkan, disebabkan oleh hanya dua hal. Pertama, apabila akan melaksanakan qisas. Apabila qisas, maka boleh dilakukan pembunuhan. Dan ia akan dibunuh sebagaimana ia membunuh korbannya. Yang kedua adalah pembunuhan karena kekafiran. Baik itu kekafiran hakiki maupun kekafiran karena murtad. Namun tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua orang kafir itu harus dibunuh. Karena ada kafir yang dilindungi, ada kafir yang memiliki perjanjian, dan seterusnya. Nah, kemudian apabila itu terpenuhi dan diharuskan membunuh, maka kita harus membunuh dengan cara yang baik. Makanya ketika penegakan qisas ada yang namanya al-gojo, orang yang khusus untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika membunuh harus dilakukan dengan sesuai yang diperintahkan. Dan tentu apabila harus terpaksa membunuh atau memang diperintahkan untuk membunuh, maka harus memperhatikan larangan-larangan dalam membunuh. Apa saja itu? Di antaranya ada kita tidak boleh membunuh orang tua, membunuh anak kecil, dan membunuh wanita. Itu dalam kondisi peperangan. Hal ini berdasarkan dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala taqtulu syaikhan fatiyan wala tiflan wala sogiron wala mro'atan." Jangan membunuh orang tua, anak-anak dan wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Masih dalam peperangan, di mana di situ dihalalkan untuk membunuh. Ketika harus membunuh, maka kita tidak boleh berlaku kejam dengan melakukan mutilasi. Sehingga apabila membunuh ya sudah, ketika telah terbunuh maka biarkan saja. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ugzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah atas nama Allah. Qatilu man kafara billah. Di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Ugzubu wala tagullu. Berperanglah dan jangan curang. Wala ta'dziru. Jangan berkhianat. Wala tamsulu. Jangan berlaku kejam dengan memutilasi. Wala taqtulu walidan. Dan jangan membunuh anak-anak. Kemudian yang berikutnya, yaitu ketika membunuh, jangan membunuh dengan cara membakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wajal." Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membunuh hewan dengan cara membakar pun sebagian ulama memandang makruh. Berikutnya, jangan membunuh dengan cara menyiksa kecuali seperti seperti apabila diharuskan, misalkan dalam kasus rajam. Kita lanjutkan sabda Rasulullah SAW, "Wa idza dabahtum fa ahsinu dibha wal yuhidda ahadukum sakratuhu wal yurih dabihata."
Wa idza dabahtum fahsinu dibha. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Menyembelih itu merupakan cara yang harus ditempuh oleh seorang muslim untuk mendapatkan daging yang berasal dari hewan. Karena hewan itu memiliki nyawa. Sehingga Allah itu memberikan aturan dalam menyembelih. Apabila tidak dilakukan, haram hukumnya. Dan seorang muslim yang benar tidak boleh mengkonsumsinya. Firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahu alaihi wa inna lafisq. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Jadi ketika melakukan sembelihan tidak sembarang. Maka Rasul mengatakan dalam hadis ini, jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Di antaranya adalah dengan mengucapkan bismillah. Bahkan Rasul menjelaskan lagi ketika khusus untuk menyembelih ini. Rasul bersabda dalam hadis ini, wal hidahadukum sakratuhu wal yurih dabihata. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Sehingga para ulama menjelaskan bagaimana cara berlaku baik dalam menyembelih hewan. Yang pertama itu alat yang harus dipakai yaitu tajam dan bisa mengalirkan darah. Ma'an hardama wa turiskumullahi fakul laisa dufuri wal sinnah. Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah waktu menyembelihnya, maka makanlah. Selain kuku dan gigi. Yang kedua, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher sekaligus dengan cepat, sehingga tidak menyakiti hewan. Yang ketiga adalah mengucapkan bismillah, sebagaimana yang tadi disampaikan dalilnya. Yang keempat adalah orang yang menyembelih itu tidak sembarangan orang. Dia harus Islam, dia harus berakal, dia harus balik. Boleh anak kecil tapi sudah mumayyiz atau ahlul kitab. Dengan syarat sembelihan yang dilakukan oleh mereka, ahli kitab itu, Yahudi Nasrani, bukan untuk dipersembahkan untuk gereja atau hari raya mereka. Sebagaimana yang ada dijelaskan di dalam Al-Maidah ayat yang kelima. Yang kelima, tidak mengasah pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih di hadapan hewan sembelihannya. Maka Rasul bersabda, menyenangkanlah si hewan sembelihan tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak memotong sesuatu dari tubuh hewan yang akan kita sembelih hingga menyembelihnya benar-benar selesai. Dan hewan itu sudah mati sehingga tidak perlu lagi dipotong-potong. Kalau belum meninggal, kalau belum mati. Jadi ketika hewan itu sudah mati baru boleh dipotong-potong. Tapi kalau belum mati atau bahkan masih hidup kita potong kakinya, kita potong tangannya, itu diharamkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.